Kalau udah ke Jakarta mah jerawatnya makin parah guys. Aduh nggak kuat banget sama udara Jakarta. Panas, panas. Jadi hari ini kegiatan gue tadi pagi ya gue bangun rada siang sih jam setengah sepuluhan. Terus sekarang makan, tar sore mau collab sama Kabaim. Kegiatan hari itu aja, hari ini itu aja. Oke, kita bahas tentang tema kita ya, konservasi. Dari Hikam nanya nih, pengertian dari konservasi itu apa? Konservasi itu adalah perlindungan dan pelestarian, Hikam. Jadi arti singkatnya dari konservasi itu adalah perlindungan dan pelestarian. Itu simpelnya sih. Ada berapa kawasan konservasi di Indonesia? Di Indonesia banyak banget. Irin Cahayo, oh banyak banget. Indonesia sebenarnya banyak kawasan konservasinya puluhan sampai ratusan malah gitu. Iya. Ini guys, gue di Jakarta ya, di Jakarta sehari doang, 2 hari sampai hari ini sih. Kena debunya Jakarta, jerawatnya keluar semua. Tapi by the way sebenarnya ini jerawatnya bukan jerawat karena debu sih. Gue tuh karena namanya akne akne mekanika. Jadi karena gesekan masker ya. Bukan jidat gue jerawatnya normal satu doang gitu ya jidat ke. Ada jerawat kan cuma satu normal itu oke. Tapi pipi ini loh parah banget, parah 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 parah. Parah parah parah. Si Soldier kalau nggak salah pernah denger deh. Si Soldier. Halo, Waalaikumsalam Erna. Halo Azhar Tusita. Hai. Alvira Fadila. Hai. Halo, halo. Nuril Alfi. Halo Nuril Alfi. Mau latihan apa Nuril Alfi? Anindya Putri Fatmawati. Tahu nggak kemarin ada yang nginjak hiu cuman buat konten. Siapa siapa? Belum lihat beritanya, guys. Kisbar ini laser bisa hilang membekasnya. Semoga kalau gue dulu masker dulu laseran malah makin parah nggak tahu rada trauma ke klinik-klinik estetik gue makin parah mulu asli. Malah kalau misalkan cuman total jerawat gitu ya, cuman obat total gitu-gitu ya nggak banyak skincare malah mendingan. Tapi ketika banyak skincare rutinnya yang banyak step-stepnya ribet gitu, makin malah jerawatan sumpah nggak tahu nggak cocok kayaknya. Hal Azza Rartusita udah siapa? Alvira halo halo Wanda. Agus Amin Fauzi, kenapa di Kalimantan Timur nggak ada zoo? Mungkin di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur tuh lebih banyak konservasi in situnya ya, alias konservasi di dalam habitatnya. Itu biasanya ada BOS ya, Borneo Orang Utan Survival. Tempat pelestarian buat orang utan kayaknya di situ deh. Dan mungkin kalau misalkan nggak ada, mungkin karena nggak ada investornya dan mungkin juga kurang peminatnya bisa kayak gitu sih. Konten sama teteh dong kak, pengen cuman konten apa nanti aja pas mereka ke Bandung lebih seru, ada binatang kan diempanin binatang seperti biasa. Seru-seru guys kalau teteh ke Bandung ntar diempanin ke binatang lah pokoknya. Azahra atau Sita nggak cocok. Iya Azahra mungkin nggak cocok sama skincare-nya. Tapi gue udah nyoba banyak banget. Sumpah klinik kan kalau gue setiap nge-story jerawatan ya banyak banget klinik pengen endorse. Gue cobain satu-satu. Kagak ada. Setiap klinik gue cobain minimal 2 bulan deh. Ada progres kagak ada yang bagus. Ada sih beberapa cuman ya gitu-gitu juga akhirnya tumbuh-tumbuh lagi jerawatnya nggak bisa. Nggak tahu kenapa deh pusing dah ngomongin jerawat stres. Fatimah, kriteria hewan yang bisa dikonservasi. Kriteria hewan, sebenarnya semua hewan itu bisa dikonservasikan. Kalian makan ayam, nah peternakan ayam itu adalah konservasi sebenarnya. Karena kenapa pelestarian dan pelindungan ayam. Kalau ayam nangkap di hutan, nggak ada peternakan ayam, habis ayam. Bisa-bisa ayam jadi satwa yang dilindungi, percaya nggak? Ayam, sapi, domba gitu, kambing yang kalian makan nih. Kalau ayam nggak diternakin, ya habis, ya punah. Ayam udah nggak ada lagi ayam goreng, ayam udah bisa nggak bisa lagi makan karena nggak ada yang ternakin. Kita ngambil dari alam habis, makanya diternakin akhirnya bisa banyak ayamnya bisa dikonsumsi sama kalian gitu. Sebenarnya kalau konservasi itu kita fokusnya ke satwa yang dilindungi dulu, yang mau punah, yang populasinya terancam.
Dari situ fokus dulu biar nggak punah, itu aja dulu fokusnya gitu binatangnya. Kalau binatang apa aja bebas sih sebenarnya. Siti Ainuriza A, kalau dari dokternya ada rekomendasi masker yang harus dipakai enggak kalau gitu? Dari banyak dokter, gue udah puluhan, jujur ya, gue udah puluhan dokter, gue udah nyobain berapa belas klinik estetik, mau yang bayar mau yang endorse gue cobain, nggak ada yang oke. Bagi gue yang nggak ada yang bisa bersih lah, kalian tahu sendiri muka gue gini-gini juga. Mereka 80% dari dokternya bilangnya ya selama Kak Alset pakai masker pasti jerawatan. Kenapa? Karena kulitnya nggak kuat sama masker ini, nggak kuat sama gesekan si akna mekanika tadi. Jadi gue tuh emang ngerasa perih guys, sumpah. Gue kalau misalkan pakai masker ya, ini kan nempel di pipi, sejam aja perih, perih, ngelupas, iritasi, besoknya jerawatan gitu guys, sumpah. Kayak gitu. Vira Putri udah nemu sunscreen yang cocok belum? Belum Vira Putri. Gue nyobain sunscreen beberapa, cuman jadi malah jerawatan. Jadi bete daripada malah jerawatan lagi. Jadi gue nggak pakai sunscreen, tapi nggak parah. Jadi malah jerawat gue nggak parah kalau nggak pakai sunscreen. Gak tahu kenapa, cocok-cocokan kali ya. Aksi konservasi laut, iya tahu Nadine, terus Nadine Chandrawinata. Terus juga ada Hamis Daud, ya banyak konservator kok yang lebih ke lingkungan, mereka ya lebih ke lingkungan biasanya ada kok. Itu juga berpengaruh ke binatangnya karena mereka melindungi lingkungannya, ngebuat lingkungannya lebih aman, lebih safety, akhirnya binatangnya juga bisa lebih lebih aman gitu, lebih banyak binatangnya karena terjaga lingkungannya. Halo Fitri Soleha, ya gue bocak bawah ya langsung ya. Makan siomay di rumah Ayu, namanya itu someday with you. Iya, Kiswar ini Asian Lovers jago banget ya. Putri Pamungkas, A, BWP termasuk PKBS? Bukan, bukan. Kalau BWP itu adalah penangkaran, ya. Kalau PKBSI harus berbentuk kebun binatang, berbeda ya guys. Penangkaran sama kebun binatang itu beda. Tapi sama-sama tujuannya untuk konservasi. Cuman dia beda lah, beda jurusan lah kurang lebih ya. Kalau misalkan kalau misalkan di perkuliahan mah sama-sama fakultas ekonomi dan bisnis, tapi jurusannya ada akuntansi, ada manajemen gitu. Kayak gitulah kurang lebih lah. Konservasi itu dampaknya buat manusia apa? Dari Vini N ya, bagus pertanyaannya. Konservasi itu dampaknya bagi manusia itu sangat penting. Kenapa? Kita membutuhkan ekosistem yang sehat di alam kita sendiri. Kalau misalkan nggak sehat, misalkan nih di hutan ya cuma ada pohon doang, nggak ada binatangnya, itu pohon juga pasti mati. Kenapa? Nggak ada penyerbukan, nggak ada yang ngerawat pohonnya, dan lain-lain banyak lah intinya gitu. Jadi perlu banget malah kalau pohon gundul kita banjir repot gak sih gitu kan. Banyak lah dampak-dampak konservasi itu positif, banyaknya nggak ada yang negatif. Positif konservasi itu nggak ada dampak negatif gitu. Belum pernah lihat injak hiu dari TikTok Panglima di Papua. Udah lama tuh baru. Kalau udah lama kayaknya udah pernah lihat deh. Marisa Nanda nanya nih, bedanya konservasi in situ dan ex situ itu apa? Bagus Marisa Nanda, pertanyaan gokil, keren. Ini edukasi ya guys. Bedanya konservasi in situ dan ex situ. Kalau in situ itu yang di dalam habitatnya, seperti apa kalau konservasi in situ? Itu contohnya seperti uh, kawasan konservasi alam, Taman Nasional Baluran, terus Gunung Ciremai, terus banyaklah konservasi in situ kayak apalagi ya, kayak Taman Nasional kayak gitu itu konservasi in situ. Karena kenapa? Taman Nasional itu melindungi semua yang ada di dalam taman nasionalnya, ya termasuk binatangnya, ya termasuk floranya juga, ya termasuk kawasannya, dilindungi semuanya itu di situ dalam habitatnya. Kalau ex itu di luar habitatnya. Contohnya apa? Kebun binatang, terus penangkaran alasan, itu termasuk konservasi ex situ, yang itu yaitu di luar habitatnya, yang ngebikin habitat buatan gitu, di luar habitat aslinya. Kayak gitu, guys. Ngerti kan? Fitri Soleha, kalau jalan pakai odol aja. Gue udah pakai obat totol sih, itu bagus obat totol. Sebenarnya
sampai titik ini gue nemu dokter, ada dokter Kun lah, kalian tahu mungkin ya. Dokter Kun itu obatnya bagi gue bagus ya untuk ngilangin jerawat, tapi belum ada obat yang ngestop gue untuk tumbuh jerawat gitu. Jadi kalau ada jerawat dia totolin hilang, tapi tumbuh lagi jerawat ya percuma, merah semua mukanya gitu. Begitu. Kalau sekarang dilepas maskernya boleh nggak, biar nggak iritasi? Nggak tahu nih di restorannya boleh nggak? Takutnya nggak boleh. Hikam, Hikam. Nanya lagi nih Hikam. Sebenarnya konservasi itu ribet nggak sih? Enggak, Hikam. Konservasi itu ada skala besar dan skala kecilnya. Skala recehnya juga ada. Recehnya apa? Tahu nggak? Konservasi dalam skala receh. Kalian nggak buang sampah sembarangan. Itu adalah sebuah konservasi. Pelestarian dan pelindungan kan. Kalian sudah melindungi lingkungan kalian sendiri dari banjir, dari rusaknya alam. Itu loh. Kayak gitu konservasi. Kalian nggak buang sampah sembarangan itu termasuk konservasi. Cuma skala kecil. Tapi berdampaknya besar kalau dilakukan secara massal ya. Indonesia, orang Indonesia udah pinter nih, udah jago-jago semua, udah otaknya udah pada pinter, udah pada sadar lingkungan, gak pernah buang sampah sembarangan, udah aman. Itu gak akan banjir, sungai bisa menjadi bening, jadi apa ya, sungainya bersih. Kecuali ya termasuk pabrik juga harusnya limbahnya juga disaring lagi gitu ya. Hal pasti lebih bersih alam kita gitu loh. Sita Indonesia aku rekamannya Setapil masih merah-merah. Oke. Merah-merah. Ya guys, sebenarnya sampai sekarang Siti kalau Siat masih pakai es batu buat ditempelin. Jadi kalau siang-siang pakai es batu tempelin gitu, dikompres. Dikompres biar enggak merah gitu. Tapi kalau ke tempat yang panas seperti Jakarta ini langsung merah. Wah, langsung parah. Langsung iritasi. Oke guys, hal yang baru join sama gue Syed Ahmad, kita akan membahas tentang konservasi Indonesia. Yang nggak, yang mau bertanya, yang nggak ngerti tentang konservasi atau ada unak-unak atau apapun itu, silakan tanya. Sebisa mungkin pasti gue jelasin guys. Vira Putri, menurut Kak Asyad konservasi lingkungan di Indonesia itu udah cukup belum? Udah cukup baik belum? Menurut gue belum sih. Bisa lebih baik lagi karena Indonesia itu apa ya? Termasuk negara yang penting dalam urusan alam di dunia ya, karena Indonesia itu kaya akan sumber daya alamnya. Jadi kita harus bisa melindunginya dan melestarikannya. Itu tanggung jawab yang besar dan berat, tapi kita bisa lebih lebih baik lagi daripada ini. Kriteria hewan yang bisa konservasi tadi udah ya Fatimah. Jadi semua hewan bisa, cuman diprioritaskan itu hewan yang mau punah dulu. Rita, hal apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam melakukan konservasi ex situ? Konservasi ex situ contoh kebun binatang ya. Satwa yang kita konservasikan, yang kita rawat di kebun binatang harus diperhatikan kesejahteraannya, itu nomor satu. Kesejahteraan satwa dan keamanan satwa ya, itu satu dan duanya. Jadi kalau kita kebun binatang itu harusnya pengelola kebun binatang itu memprioritaskan ke binatangnya, bukan ke pengunjung. Pengunjung itu tamu, guys. Pengunjung itu tamu mau main ke rumah hewan di habitat buatan gitu. Jadi kita harus lebih prioritaskan atau unggulin si binatangnya lah, kurang lebih gitu. Erna, jangan makan jeruan dulu. Waduh, Erna, jangan kan jeruan yang berminyak aja jarang loh Erna. Sekali-kali gue jaga banget makanan. Ini Erna, kalau misalkan gue nih makan sembarangan, jerawatnya semuka-muka Erna. Jidat parah misalkan ya. Hidung juga misalkan jerawatan, dagu jerawatan. Tapi kan enggak. Gue jerawatan di pipi doang karena iritasi. Bukan jerawat semuka-muka gitu, enggak, pipi doang parah. Sisanya mah enggak ada. Alhamdulillah. Putri Pamungkas, balon bagus loh. Bener, balon bagus kok. Gue pernah lihat, belum pernah kesana, tapi nggak ada banteng di sana ya. Ada banteng, ada merak Jawa dan lain-lain banyak banget. Udah kecil nih, burung kutilang hilang kakinya. Oh ya, burung kutilang hilang kakinya, pacarku hilang kamu gantinya. Iya bisa aja, dasar-dasar. Mulai kecil di Hongkong jagoan ya. Di sana emang ada kursus buat gombal ya mulai kecil. Apa kabar di Hongkong, covidnya sekarang pengen tahu dong.
Jakarta lagi panas asli, aduh ampun deh. Kalau panas ya, kalau panas tuh pipi gua makin merah, makin rusak. Karena kan tipis ya, habis kena jerawat, jadi pipinya tipis, jadi nggak kuat nahan matahari. Hikam, susah senangnya konservasi apa? Banyak susahnya sih konservasi. Makanya harus hobi, harus ini konservasi apa dulu ya? Kalau konservasi tingkat tinggi ya, bukan konservasi yang rendah ya. Ya karena butuh perjuangan, butuh ilmu, butuh dana, butuh biaya, butuh waktu. Wah, banyaklah perjuangannya. Jadi camang capek. Jadi harus hobi juga sih. Kalau konservasi tingkat tinggi itu harus dedikasi gitu loh. Vini N, gimana dengan habitat sungai yang pakai strum buat ambil ikan? Bagi gue sih, tahu gue itu nggak boleh ya, ilegal nge-strum ikan ikut itu. Karena kenapa? Karena kalau nge-strum ikan di sungai itu ngebunuh si isinya yang di sungai. Misalkan di sungai ada 5 jenis ikan. Ikan A, ikan B, ikan C, ikan D, ikan E ya di sungai. Misalkan nih, kita butuh ikan A sama B aja. Nah, kita butuh ikan A sama B. Karena di strum ikan A, B, C, D, E-nya juga ikut mati. Padahal kita nggak butuh ikan C, D, E. Itu kan ngebunuh semua. Jadi rusak habitatnya. Itu nggak boleh pakai strum tuh. Setahu gue itu ya. Mulai kecil. Ada salam dari fans Singapura, Taiwan, Dubai. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Salam baik, salam balik ke fans dari Singapura, Taiwan, Dubai. Keren banget. Oh, love you lah. Eka Marwati, hal yang bisa dilakukan semua orang untuk konservasi apa aja? Kita mah mengharapkannya untuk orang Indonesia secara umum ya, diwajibkan sih, menurut gua diwajibkan untuk semua penduduk Republik Indonesia cukup tidak membuang sampah sembarangan. Itu udah cukup banget. Buang sampah pada tempatnya itu udah bisa membantu konservasi sih, segampang itu. Azahra Tista, iya cepet tumbuh ya rambutnya, udah panjang lagi sekarang. Dari Putri Pamungkas, betul, kita itu negara mega biodiversity ya, keren banget. Nida, kenapa kita masih belum sadar akan lingkungannya? Kenapa? Karena kurangnya edukasi ya, pemberitahuan atau apa ya, di sekolah mengajarkan bahwa lingkungan itu penting. Karena orang Indonesia kan pendidikannya belum merata ya guys, macam-macam, ada yang pinter banget, ada yang kurang gitu, makanya masih jomplang. Akhirnya ya macam-macam orang-orang Indonesia itu gitu. Di sekolah pasti diajarin, cuman juga ada anaknya, ada yang bandel kan, ada yang nggak sadar, ada juga yang nggak sekolah, jadi macem-macem. Ada salam dari fans jual kancil. Siapa tuh? Waalaikumsalam. Anjani, manfaat konservasi di kehidupan kita apa? Manfaatnya adalah wah banyak sih. Ya namanya alam sehat, kita juga membutuhkan alam. Ya pasti kita banyak keuntungan. Contohnya apa? Kalau misalkan konservasi, alam kita sehat ya, oksigen makin banyak, hutan makin banyak. Misalkan nih hutan banyak, pohon lebat, oksigen bagus. Terus juga menangkal banjir. Terus juga kita bisa memanfaatkan hutan itu dalam apa? Wisata alam, misalkan wisata alam yang sehat gitu. Banyak sih, banyak banget. Kalau misalkan manfaatnya gua nggak bisa jauh satu, tapi kan pasti banyak banget. Gak ada ruginya, menurut gua nggak ada ruginya ya, untuk konservasi itu nggak ada ruginya. Heiska, masa kalau di konservasi ini masih ada kemungkinan untuk, maksudnya gimana? Belum beres ketiknya, jangan di enter dulu. Dasar. Fajriati, berarti lembaga konservasi itu harus ada izin dari pemerintah, betul ya, dari gubernur dan dari kementerian, dari menterinya langsung. Di sebelah ini nih, awan apa yang bikin seneng? Awan biritio, iya. Di sebelah ini, aduh. Gue tuh sekarang hari ini lagi lemes, capek, cuman gara-gara sama kalian jadi seru banget, seneng deh. Kayak bacain komen-komennya kocak-kocak. Ya ntar coba saya pilih lah. Save our zoo, iya. Kita baca-baca ke bawah lagi. Gue langsung baca ke bawah ya guys. Vira Putri, kaset jangan lupa pakai lemon atau cuka buat muka. Takut bahaya. Oh emang nggak boleh gitu? Vira Putri pakai lemon atau cuka? Gue pakai cuka apel kemarin baru nyobain sih. Emang nggak boleh ya? Katanya bagus. Katanya.
Anissa ZJ.